Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriani dengan NIM S1S12107. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah logika fazi yang keempat, mana itu tentang metode backpropagation, jaringan saraf tiruan. Langsung saja. Propagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Kemudian backpropagation juga dikatakan sebagai algoritma pelahian multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Yang keempat ada backpropagation itu melatih jaringan untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan dan kemampuan jaringan merespon secara benar terhadap pola masukan yang serupa tapi tidak sama dengan pola pelatihan. Kemudian fungsi aktivitas yang digunakan dalam backpropagation adalah sigmoid, transit, dan Purlane. Selanjutnya, secara umum, pelatihan sebuah jaringan backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu pelatihan pola input secara feedward, perhitungan, dan propagasi balik dari kumpulan kesalahan atau error atau galat, dan penyesuaian bobotnya. Yang terakhir itu ada backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan jaringan saraf tiruan dan metode pembelajaran supervise atau pembelajaran terawasi. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur backpropagation, yang dimana input pertama itu ada X1, X2, X3, dan X4, di mana input layar ini menerima pola input dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Yang kedua ada hidden layer. Nah, ini layer kedua ada hidden layer. Nilai inputnya itu tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian ada output layer. Ini dia itu hasil outputnya itu dari proses yang terjadi. Selanjutnya, nah, algoritma backpropagation. Algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layer. Tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binär adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama itu kita inisialisasikan dulu bobot atau ambil bobot awal dari nilai random yang cukup kecil. Kemudian kita tetapkan maksimum EPO-nya, terus target error-nya, dan learning rate-nya. Kemudian inisialisasi EPO sama dengan 0 sama dengan ini maksimum EPO sama dengan 1. Langkah selanjutnya itu kerjakan langkah-langkah berikut selama EPO kurang dari maksimum EPO dan maksimum MSE lebih dari target error. Dihasilkanlah EPO sama dengan EPO tambah 1. Nah, langkah selanjutnya untuk tiap-tiap pasangannya itu, pasangan elemennya itu yang akan dilakukan pembelajaran, kemudian kerjakan nih langkah-langkah berikutnya. Terus langkah ketiga itu tiap-tiap unit input X1, 1 sama dengan 1,2 dan selanjutnya. Nah, dia itu menerima sinyal X1 dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atas atau lapisan tersembunyi. Kemudian langkah keempat itu tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi. YZ J sama dengan 1,2. Terus menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot. Nah, misalnya ini Z in J sama dengan FOJ tambah sigma I sama dengan 1 XJ FY. Nah, terus gunakan fungsi aktivasinya itu untuk menghitung sinyal output. Nih, sinyal outputnya itu YZ sama dengan F buka kurung Z in. Nah, hitung fungsi aktivitas untuk menghitung sinyal keluarannya. Ini ZY sama dengan F Z in, lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layar di atas atau unit keluarannya. Nah, kemudian ada langkah kelima, tiap-tiap unit outputnya itu YK, K sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Nah, ini Y in K sama dengan FWK tambah sigma I sama dengan 1 Z in WJK. Gunakan fungsi aktivitas untuk menghitung sinyal outputnya.
sinyal outputnya. YK sama dengan F buka kurung YINK dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya atau unit-unit outputnya. Nah, langkah ke-6 itu tiap-tiap unit output buka kurung YK sama dengan K sama dengan 1,2,3 menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajarannya. Dia itu berhubungan dengan pola input pembelajarannya, kemudian hitung informasi errornya. Seperti ini. Ini udah terekam ke ini, center tidak, Pak? Kok masih sih? Ini. Itu informasi errornya, galat K sama dengan TK kurang YK, terus dikali F, saya buka kurung YIN K. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK-nya. Nah, ini delta WJK sama dengan A galat K ZJ. Kemudian hitung juga koreksi biasnya yang nantinya itu akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK-nya. Ini delta WOK sama dengan A ini delta WOK sama dengan A galat K. Nah, langkah ke-7 itu tiap-tiap unit yang tersembunyi buka kurung YZ sama dengan Z sama dengan 1,2,3. Kemudian menjumlahkan delta inputnya ini dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya. Seperti ini. Galat in J sama dengan sigma I sama dengan 1. Terus galat K WJK. Nah, kemudian kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivitasnya untuk menghitung informasi. Untuk menghitung informasi itu, galat J sama dengan galat INJF J minus INJ. Kemudian hitung koreksi bobot. Koreksi bobot yang nantinya itu akan digunakan untuk memperbaiki nilai F1J-nya. Nah, ini delta FJK sama dengan A galat JX1. Kemudian hitung juga koreksi biasnya yang nantinya itu akan yang digunakan untuk memperbaiki nilai FOJ-nya. Ini delta FOJ sama dengan A galat J. Kemudian phase 3-nya itu Nah, phase 3 itu modifikasi bobot. Kemudian langkah modifikasi bobot, langkah ke-8 itu tiap-tiap unit output YK sama dengan 1,2,3 memperbaiki bias bobotnya. Yang dimana I sama dengan 1,2,3. Terus WJK barunya ini sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Terus tiap-tiap unit yang tersembunyi itu YZ, J sama dengan 1,2,3 memperbaiki bias bobotnya yang dihasilkan I sama dengan 0,1,2. Terus VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta FIJ. Nah, langkah ke-9 itu langkah ke-9 itu kita uji syaratnya berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagation maju atau langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivitasinya yang dipakai bukan sigmoid binary, maka langkah ke-4 dan ke-5-nya itu harus disesuaikan. Dengan demikian turunannya itu pada angka 6 dan 7. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ini. Nah, ini contoh soalnya, misalnya kita gunakan back propagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit.
Untuk mengenali fungsi logika XOR-nya dengan dua masukan X1 dan X2. Nah, maka kita buatlah iterasi yang menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Misalnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Kemudian gunakan laju pembelajaran A sama dengan 0,2. Seperti kita lihat pada grafik yang di bawah ini. Gambar di bawah ini maksud saya. Nah, di mana satunya itu di sini ada 1, X1, X2. Dan 1, Z1, Z2, dan X3. Dan Y1. Nah, ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Kemudian nilai T-nya, ada ya? Nah, langkah yang pertama itu kita inisialisasikan dulu semua bobot dengan bilangan acak kecil range negatif 1,1. Nah, tabel A kita bisa lihat. Nah, ini X1 sama dengan X1 Z1-nya 0,2, X2-nya 0,3, dan Z2-nya 0,3. Nah, 1 negatif 0,3, ini 0,1. Kemudian 0,3, nah Z3-nya negatif. Kemudian dulu. Nah, ini tabelnya X1 sama dengan Z1-nya 0,2, Z2-nya juga 0,3, maka dihasilkanlah negatif 0,1. Karena ini. Kemudian X2-nya, Z1-nya itu 0,3, Z2-nya 0,1, maka dihasilkanlah negatif 0,1. Nah, satunya itu negatif 0,3, Z2-nya 0,3, maka dihasilkanlah 0,3. Kemudian tabel B-nya ini Z1 di mana nilai Y-nya itu 0,5, kemudian ada negatif 0,3 dan negatif 0,4. Nah, langkah pertama untuk penyelesaiannya itu jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan langkah 8. Langkah yang ini tadi ya. Angka 8 sama langkah 2. Oke, ini. Selanjutnya. Nah, kemudian langkah keduanya untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3 dan dengan lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Kemudian phase 1 phase 1 propagation maju. Langkah 3, tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keseluruhan di unit tersembunyi YZ. Terus Z net J sama dengan FOJ tambah sigma PJ sama dengan 1 X1 F1J. Maka dihasilkanlah Z net 1 sama dengan negatif 0,3 ditambah 1 buka kurung 0,2 ditambah 1 0,3, maka dihasilkanlah ini 0,2-nya. Kemudian Z net 2 0,3 ditambah 1 buka kurung 0,3 ditambah 1, maka dihasilkanlah 0,7. Kemudian Z net 3 0,3 ditambah 1 minus 0,1 ditambah 1 0,1, maka dihasilkanlah ya. Maka dihasilkanlah 0,1. Nah, selanjutnya ZJ sama dengan FJ net J sama dengan 1/1 ditambah E dikurang Z net J, maka Z1 sama dengan FJ net 1 sama dengan 1/1 tambah E dikurang 0,2, dihasilkanlah 0,55 ini. Kemudian Z2-nya sama dengan FJ net 2 sama dengan 1/1 tambah bukan tambah E lah. 1 ditambah E dikurang 0,7, maka dihasilkanlah 0,67. Kemudian Z3 FJ net 3 sama dengan 1/1 tambah E dikurang 0,1, maka dihasilkan nilai 0,52. Terus langkah kelima itu hitung semua jaringan di unit keluaran YK. Nah, Y net K sama dengan WOJ ditambah sigma MK sama dengan 1 ZJ WJK.
Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net sama dengan Y net Y minus net. Y net sama dengan WO1 ditambah sigma MK sama dengan 1, ZK WJK sama dengan minus 0,1 ditambah 0,55 ditambah 0,67 ditambah 0,52, maka dihasilkanlah nilai negatif 0,24. Kemudian Y sama dengan F Y net K sama dengan 1 tambah E kurang Y net K sama dengan 1, ini nilai yang tadi ya. Nilai yang ini kita jumlahkan. 1 ditambah E 0,24, maka dihasilkanlah 0,44. Kemudian phase 2 propagation mundur. Langkah ke-6 yaitu hitung faktor galat di unit keluaran YK. Di mana galat K sama dengan TK dikurang YK. F sama dengan F buka kurung Y net K sama dengan TK dikurang YK. YK-nya buka 1, YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka galat K sama dengan TK kurang YK. F-nya Y net K sama dengan T kurang Y. Y-nya 1 kurang Y sama dengan, hasilkanlah ini. Nilai TK dikurang YK, maka dihasilkan ini 0 kurang 0,44. Selanjutnya nilai Y net K hasilnya itu nih 0,44. Maka dihasilkan 1 sama dengan 0,4. Maka hasil keseluruhan dari ini semua minus 0,11. Maksudnya minus 0,11. Nah, suku perubahan bobot WJK dengan A sama dengan 0,2. Delta WJK sama dengan A galat K ZJ sama dengan A galat K JK sama dengan K sama dengan 1, J-nya sama dengan 0,1, 2,3. Kemudian delta W01 sama dengan 0,2 ke kurung minus 0,11, 100, maka dihasilkanlah ini minus 0,02. Sedangkan delta W11-nya 0,2 ke kurung minus 0,11, 0 ditambah 0,55, maka dihasilkanlah minus 0,01. Sedangkan delta W21-nya 0,2 minus 0,11 ditambah 0,67, maka dihasilkanlah minus 0,01. Sedangkan AW31-nya sama dengan 0,21 minus 0,11 ditambah 0,52, maka dihasilkanlah minus 0,01. Langkah ke-7 itu kita hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi galat. Nah, galat net jet sama dengan sigma MK sama dengan 1. Galat K WJK. Karena jika hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka galat net jet sama dengan galat WJ1 sama dengan J sama dengan 1,2,3. Kemudian galat net 1 sama dengan negatif 0,11 ditambah 0,5, maka dihasilkanlah negatif 0,05. Kemudian galat net 2-nya itu negatif 0 sama negatif 0,11 ditambah negatif 0,3, maka dihasilkanlah ini 0,03. Kemudian galat net 3-nya di mana minus 0,11 ditambah minus 0,4, maka dihasilkanlah 0,04. Nah, kemudian faktor kesalahan galat di unit. Faktor kesalahan galat di unit tersembunyi. Galat J sama dengan galat net JF, J net J sama dengan galat net J ZJ 1 dikurang ZJ. Galat 1 sama dengan negatif 0,05 ditambah galat minus 0,5 ditambah 0,55. Ini galat satunya minus 0,5 ditambah 1 kurang 0,55, maka dihasilkanlah ini negatif 0,01. Kemudian galat 2-nya 0,03 ditambah 1
kurang 0,67, maka dihasilkan 0,01. Kemudian kalimat ketiga ya 0,04 ditambah 1, 0,52, maka dihasilkan nilai 0,01. Nah, suku perubahan bobot ke unit tersembunyi, delta. Nah, suku perubahan bobot ke unit tersembunyi delta Fij sama dengan A galat J X1. J-nya itu sama dengan 1,2,3, sedangkan satunya itu 0,1, 0,1,2. Nah, ini nilai X1-nya itu delta F11 sama dengan 0,2 ditambah minus 0,01, maka dihasilkanlah minus 0,002. Kemudian X2-nya delta F21 sama dengan 0,2 ditambah minus 0,01, maka dihasilkanlah minus 0,002. Kemudian nilai satunya itu delta FO1 sama dengan 0,2 ditambah negatif 0,01, maka dihasilkanlah negatif 0,002. Untuk Z2-nya seperti nilai Z2-nya juga seperti ini. Delta F12 sama dengan 0,2 ditambah 0,21, maka dihasilkanlah 0,002. Terus Z3-nya juga begitu sampai hasilnya seperti ini. Sampai delta F22 sama delta F13, delta F23 sama delta F2-nya sama delta F03-nya. Nah, kemudian langkah ke-8, hitung semua perubahan bobotnya. Perubahan bobot unit keluaran, WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK sama dengan 1, J-nya itu sama dengan 0,1,2,3. Kemudian WO1 baru sama dengan minus 0,1 dikurang 0,02, maka dihasilkanlah negatif 0 sama negatif 0,12. Sedangkan W11 barunya sama dengan 0,5 dikurang 0,01. Maka dihasilkanlah 0,49. Kemudian W21 barunya sama dengan negatif 0,3 dikurang 0,01, maka dihasilkanlah negatif 0,31. Sedangkan W31-nya W31 barunya sama dengan negatif 0,4 dikurang 0,01 sama dengan negatif 0,41. Maka perubahan bobot unit tersembunyinya itu WIJ baru sama dengan WIJ lama ditambah delta Fij, maka J sama dengan 1,2,3, sedangkan nilai I-nya ini 0,1,2. Terus F10 barunya sama dengan F10 lama ditambah delta F10 sama dengan negatif 0,3 dikurang 0,002, maka dihasilkan negatif 0,30. Kemudian F20 barunya sama dengan F20 lama ditambah delta F20 sama dengan 0,3 ditambah 0,002 sama dengan 0,30. Kemudian F30 barunya sama dengan F30 lama ditambah delta F30 sama dengan 0,3 ditambah 0,002, maka dihasilkanlah 0,30. Nah, ini F11 barunya. Kita tambah lagi dengan F1 lamanya, maka dihasilkanlah ini 0,19. Selanjutnya juga F21 barunya dengan F21 lamanya kita tambah, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya ini 0,30. F31-nya juga seperti itu, F31 baru sama F31 lama kita ditambah delta F31, maka minus 0,1 ditambah 0,002, hasilnya 0,29. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Begitupun juga dengan F21 barunya, baru ketambah ini F22-nya, F32-nya. Nah, kemudian untuk pola yang kedua X1 sama dengan 1 dan X2-nya itu 0 dan nilai T-nya itu 1 dan seterusnya. Mungkin saya penjelasan video mata kuliah logika fasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.